على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين wa akhwati fillahi azani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan Allah taala pada kesempatan pagi kali ini di hari yang mulia, hari Jumat, hari raya umat Islam selama sepekan, kita bisa bersua untuk pertama kalinya di majelis kajian Mustalahul Hadits. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keberkahan di majelis kita ini dan memberikan kita keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan majelis ini hingga akhir, diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia kita dan akhirat, dan diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian muqaddimah kitab Mustalahul Hadits, maka ada dua perkara yang penting untuk saya sebutkan. Yang pertama terkait dengan tashihun niyah, memperbaiki niat dalam belajar. Yang kedua yakni pembacaan al-musalsal bil awaliyah. Mungkin saya mulai pembacaan hadis al-musalsal bil awaliyah terlebih dahulu, agar di antara antum yang baru pertama kali mendengar hadis dari saya, hadis al-musalsal bil awaliyah, nanti bisa meriwayatkan kembali hadis tersebut kepada murid-murid antum ataupun istri antum, anak-anak antum, secara sah, yang disebut dengan al-musalsal bil awaliyah al-haqiqiyah. Saya meriwayatkan al-musalsal bil awaliyah al-haqiqiyah dari banyak masyayikh. Di antaranya ialah Syekh Muhammad Ziyad At-Tuqlah hafizahullah ta'ala. Kemudian yang terbaru kemarin saya mengikuti majelis Syekh Yahya Al-Gautsani. Kemudian Syekh Muhammad Hasim bin Qoroh. Kemudian Syekh Muhyiddin Abdullah Al-Qurashi. Kemudian Syekh Abdul Wahid Bakhas dan yang lainnya. Saya meriwayatkan al-musalsal bil awaliyah dari mereka dengan sanad mereka yang bersambung sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, di mana setiap perawi mengatakan di dalam sanadnya wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar darinya, yakni dari guru saya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Abi Qabus, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini yang saya riwayatkan secara musalsal sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang saling mengasihi maka dia akan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka cintailah yang ada di bumi, niscaya Allah akan mencintai, niscaya yang di langit, yakni Allah tabaraka wa ta'ala akan mencintai kalian. Ini hadis yang biasa dibacakan atau pertama kali dibacakan di majelis hadis. Ini menjadi tradisi para ulama ketika membuka majelis hadis. Ini mereka membawakan al-musalsal
bil awaliyah ini tujuannya diantaranya ialah agar seorang penuntut ilmu hadis itu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Maka saya ijazahkan riwayat al-musalsal bil awaliyah ini kepada yang hadir, maka barang siapa yang baru pertama kali mendengar hadis al-musalsal bil awaliyah ini dibacakan oleh saya, maka berhak untuk meriwayatkan kembali kepada yang lain, tentu dengan sanad saya, yakni dengan sanad yang saya miliki, ya, nanti disebutkan nama saya ya ketika antum meriwayatkan musalsal bil awaliyah tersebut. Kemudian kedua, pentingnya untuk kita memperbaiki niat dalam menuntut ilmu syar'i. Jangan sampai kita menuntut ilmu syar'i itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Banyak sekarang orang menuntut ilmu hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat. Tujuan-tujuan duniawi semata. Maka orang-orang yang menuntut ilmu syar'i karena tujuan-tujuan duniawi, ilmunya tidak akan berkah dan bermanfaat. Bahkan terancam dengan suatu ancaman yang besar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadisnya yang mulia. Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang harusnya dia tujukan semata-mata untuk mencari wajah Allah, tapi tidaklah dia menuntut ilmu syar'i kecuali untuk mendapatkan secuil daripada dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga di akhirat. Mencium saja tidak bisa, apalagi masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Maka ikhlaskan semata-mata kita menuntut ilmu ini karena Allah. Kita ikhlaskan semata-mata untuk memahami syariat Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara makhluk-makhluknya, yakni orang-orang yang akan melestarikan syariatnya. Orang-orang yang akan menjaga agamanya. Kita butuh untuk dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mendapatkan keutamaan tersebut. Karena dengan adanya kita atau tidak adanya kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan rugi. Allah pasti tetap akan menjaga agama ini dengan kita ataupun tanpa kita. Allah sendiri yang telah berjanji, Inna nahnu nazzalna ad-dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, yang menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya, maka kami pula yang akan menjaganya. Dan salah satu di antara bentuk penjagaan Allah ialah dengan adanya ilmu mustalahul hadits, di mana Allah menjaga syariatnya yang mulia, menjaga hadis-hadis nabinya yang mulia dengan adanya ilmu mustalahul hadits ini. Maka dengan adanya kita atau tanpa adanya kita, Allah namanya dengan ilmu yang mulia ini. Sehingga yang butuh itu sejatinya adalah kita. Kita butuh untuk dipilih oleh Allah. Kita butuh untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayatnya yang mulia. Maka harus ada kesungguhan dalam diri kita, salah satunya dengan memperbaiki niat kita dalam belajar semata-mata mencari keridhaan Allah, semata-mata mencari ilmu yang bermanfaat, supaya kita semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu hakikat ilmu yang bermanfaat, yakni agar menjadikan kita semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah seorang salaf mengatakan, laisal ilmu bikathrati riwayah, walakinnal ilma khasyatullah. Ilmu itu bukanlah banyaknya kita meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu ialah rasa takut kepada Allah. Maka benarlah apa yang Allah firmankan di dalam
Al-Quran, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu ialah para ulama, para ahli ilmu. Ini mereka yang mengamalkan ilmunya, ilmu mereka yang bermanfaat, yang menjadikan mereka semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadikan kita belajar mustalahul hadis semata-mata karena mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah, agar bisa masuk surga, agar kita semakin takut kepada Allah, agar bisa memahami syariat ini dengan baik, agar bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain yang insya Allah bisa menjadi pahala jariah untuk kita sekalian. Maka ini 2 poin penting yang perlu saya sampaikan sebelum kita memulai pembahasan muqaddimah daripada mustalahu al-hadits. Nanti saya berikan sekitar 15 menit mungkin sebelum kita tutup untuk tanya jawab. Apabila di antara antum mungkin belum paham apa yang saya jelaskan atau mungkin ada pertanyaan yang lain, ya, tidak di luar tema ya, pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita bahas terkait mustalahu al-hadits ya secara khusus. Paling pertanyaan yang sifatnya umum yang masih terkait dengan ilmu hadis ya. Tidak pertanyaan yang lain supaya pembahasan kita tidak melebar. Baik. Sekarang kita mulai muqaddimah daripada ilmu mustalahul hadis. Poin-poin yang akan kita sampaikan pertama ialah sejarah ringkas ilmu mustalahul hadis dari awal perkembangannya sampai ditulis di dalam kitab khusus yang membahas mustalahul hadis sampai hari ini. Kemudian istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam ilmu hadis. Ya, itu poin-poin yang akan kita bahas. Pertama, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Ilmu mustalahul hadis ini mulai berkembang. Awal munculnya itu sejak permulaan penukilan hadis. Sejak awal permulaan penukilan hadis dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an. Yani hadis ini dinukil oleh para sahabat Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara lafaz ataupun maknanya. Kemudian murid-murid sahabat yakni tabi'in menukilkan hadis dari para sahabat. Kemudian murid-murid tabi'in menukilkan hadis dari para tabi'in. Ini adalah awal mula penukilan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan secara lisan ke lisan. Dan ketika itu belum ditulis di dalam kitab khusus. Memang ada beberapa sahabat yang diberikan izin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis hadis yang beliau ucapkan, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang meriwayatkan hadis yang kita baca di Al-Musalsal bil Awaliyah tadi. Beliau dikenal memiliki suatu kitab yang kalau tidak salah disebut dengan As-Sadiqah. Di situ beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tulis, yang beliau dengar dari Nabi kemudian ditulis. Pada awal-awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang melarang para sahabat untuk menulis hadis, disebabkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kalau hadis yang beliau sebutkan itu bercampur dengan Al-Quran, sehingga akan dikhawatirkan Al-Quran bercampur dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah bercampur dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekhawatiran beliau ini beralasan sehingga
Di awal-awal Islam, penulisan hadis itu dilarang. Namun setelah pengumpulan Al-Quran terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian menyebar ke seluruh negeri, maka kekhawatiran ini sekarang hilang. Dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwasanya hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya. Ilahnya ada, hukumnya ada, ilahnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Ilah atau alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membukukan hadis di zaman beliau ialah takutnya Al-Quran bercampur dengan hadis. Tapi ketika Al-Quran sudah jelas mana-mana saja ayatnya dibukukan di dalam satu mushaf khusus, sehingga kekhawatiran itu sekarang hilang. Oleh karenanya pada zaman Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, melalui isyarat, ya, melalui saran daripada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian di zaman beliaulah awal mula sunnah atau hadis itu dibukukan dalam kitab khusus, karena khawatir sunnah-sunnah ini hilang, ya. Maka itulah awal mula penulisan daripada kitab hadis, sehingga para ulama pun berbondong-bondong untuk banyak meriwayatkan hadis setelahnya. Nah, dari metode penukilan hadis tersebut, kemudian terjadi banyak peristiwa. Mungkin sedikit keganjilan daripada sanad-sanad, ya. Sehingga puncaknya itu terjadi di zaman Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Puncaknya terjadi di Muhammad bin Sirin. Ketika banyak orang meriwayatkan hadis, sampai ahlul bidah pun meriwayatkan hadis, dan dikhawatirkan hadis itu tercampur dengan perkataan manusia yang dibuat-buat oleh manusia, maka mereka mulai sekarang melihat sanad, melihat para perawi yang meriwayatkan hadis. Oleh karena dalam Muqaddimah Sahih Muslim disebutkan suatu riwayat dari Muhammad bin Sirin, bahwasanya Muhammad bin Sirin mengatakan, kunna la nas'alu 'anir rijal. Dahulu kami tidak bertanya tentang para perawi hadis, tentang sanad tidak bertanya. Falamma waqa'atil fitan, akan tetapi setelah terjadinya fitnah, ini banyaknya ahlul ahwa, banyaknya bid'ah yang terjadi di zaman beliau, sa'alna 'anir rijal, maka kami pun, yakni para tabi'in yang kibar terutama, bertanya siapa perawi yang meriwayatkan hadis. Idza kana min ahli sunnah fanaqbalu haditsahum. Jika ternyata itu dari ahli sunnah, maka kami menerima hadis mereka. Wa idza kana min ahli bidah, dan jika ternyata dari ahli bidah, fala naqbalu haditsahum, kami tidak menerima hadis mereka. Itulah awal mula, ya, doabit atau kaidah-kaidah mustalah itu muncul, ya, di zaman ketika para tabi'in itu meneliti, mengecek para perawi yang meriwayatkan hadis. Kemudian di zaman sigurut tabi'in, ya, banyak sekali terjadi, ya, perbedaan-perbedaan redaksi. Kemudian puncaknya di zaman atba'ut tabi'in, ya, di zaman atba'ut tabi'in mereka mulai membukukan korpus-korpus ilmu-ilmu, kaidah-kaidah dalam mustalahul hadis, namun masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti misalkan dalam ilmu tafsir, ya, disebutkan ada kaidah-kaidah tentang mustalahul hadis, tapi dalam pembahasan tafsir. Atau dalam pembahasan fikih, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i yang menulis kitab Al-Um, menuliskan juga kaidah-kaidah dalam mustalahul hadis. Atau dalam pembahasan usul fikih, Imam Syafi'i juga menulis kitab khusus yang dinamakan Ar-Risalah, meskipun tidak mencakup seluruh pembahasan usul fikih, tapi di situ beliau juga menukilkan kaidah-kaidah tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi pada awal mulanya ilmu mustalahul hadis ini masih terpisah-pisah pada kitab-kitab besar, kitab-kitab induk, dan itu belum menjadi fannun mustaqil,
menjadi cabang ilmu baru yang disebut dengan mustalahul hadis. Sampai di abad atau di awal abad 2 Hijriah, ya, datanglah seorang ulama yang wafat pada tahun 360 Hijriah yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ibn Khallad Ar-Roma Hurmuzi. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Beliau menulis kitab pertama dalam mustalahul hadis. Ya, meskipun beliau tidak menyebutkan secara lengkap pembahasan dalam mustalahul hadis. Kitab beliau yang berjudul Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Inilah awal mula mustalahul hadis itu menjadi fannun mustaqil, menjadi cabang ilmu baru yang sebelumnya itu masih menginduk pada cabang ilmu yang besar seperti ilmu hadis, ya, ataupun ilmu fikih. Sekarang sudah mulai dipisahkan menjadi cabang ilmu baru, ya, dengan hadirnya Ar-Roma Hurmuzi menulis kitab Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Kemudian setelahnya muncul Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi yang punya kitab Al-Mustadrak yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Beliau menulis kitab yang monumental dalam mustalahul hadis yang dijuduli dengan Ma'rifatu Ulumil Hadis. Kemudian setelahnya, ya, ada yang memberikan tambahan-tambahan, ya, memberikan tambahan-tambahan dari apa yang ditulis oleh para ulama sebelumnya, yakni Abu Nuaim Ahmad ibn Abdillah Al-Asbahani yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Beliau memberikan tambahan dan catatan pada kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis karya Al-Hakim. Kemudian beliau menulis kitab yang diberi judul Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Baru kemudian datanglah seorang ulama yang sangat masyhur, ulama yang sangat mumpuni, ulama yang sangat mutkin di bidang ilmu mustalahil hadis, ulama yang bernama Ahmad ibn Ali ibn Thabit atau yang lebih dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, yang menulis hampir di semua cabang atau subjudul dalam ilmu mustalahul hadis, ya. Beliau menulis banyak sekali kitab tentang mustalahul hadis. Ada Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, itu berkaitan, ya, dengan mustalahul hadis. Kemudian Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami, berkaitan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu hadis. Kemudian beliau menyendirikan pembahasan kitab dalam cabang mustalahul hadis, ya, seperti cabang hadis-hadis yang mudraj, ya. Banyak sekali yang beliau tulis terkait dengan apa? Dengan cabang-cabang, ya, yang ada di mustalahul hadis. Sampai akhirnya datanglah seorang ulama, ya, seorang ulama yang bernama Ibnu Salah yang wafat pada tahun 643 Hijriah. Beliau adalah Abu Amr atau Abu Utsman ibn Abdurrahman, Abu Amr Utsman ibn Abdurrahman Az-Zahzuri, Az-Zahrozuri, atau yang dikenal dengan Ibnu Salah. Beliau mengumpulkan semua tulisan-tulisan, terutama tulisan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Kemudian beliau rangkumkan ilmu mustalah al-hadis itu semua dalam kitab beliau yang diberi tajuk Ulumul Hadis atau lebih terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Maka yang datang setelah Ibnu Salah, ya, ulama-ulama yang datang setelah Ibnu Salah itu kebanyakan mereka itu, ya, memberikan kesimpulan, ya, cabang-cabang ilmu hadis itu berdasarkan apa yang dirangkumkan oleh Ibnu Salah dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Salah, ya. Ini kitab yang menjadi umdah, kitab yang menjadi induk, ya, dalam pembahasan mustalahul hadis, yakni Muqaddimah Ibnu Salah. Maka Muqaddimah Ibnu Salah diberikan syarahnya, kemudian nukatnya,
hawasinya, kemudian dijadikan nadamnya, diikhtisor, diringkas, kemudian ringkasan ini disyarah, nadam dari muqaddimah beliau seperti yang dibuat oleh Al-Iraqi yang diberi judul Alfiyatul Hadis, ya, karya Al-Iraqi, itu berdasarkan apa yang diringkas oleh Ibnu Shalah dalam Ulumul Hadis. Jadi secara umum, ya, Ulumul Hadis sekarang itu dirangkumkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala, ya, dalam kitab beliau Ulumul Hadis, atau yang lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Shalah. Baru setelahnya ulama-ulama belakangan datang itu merangkumkan atau mentahdzib, ya, meringkas apa yang beliau tulis, yang Ibnu Shalah, seperti misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, kemudian memberikan catatan atas muqaddimah Ibnu Shalah. Kemudian beliau juga membuat ringkasan seperti kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Asar dan yang lain-lain, ya, sehingga fan mustalahul hadis menjadi sangat kompleks dan pembahasannya pun menjadi lebih komprehensif dari sebelumnya. Maka itulah sejarah perkembangan daripada ilmu mustalahul hadis secara ringkas. Baik. Sekarang kita akan sebutkan, ya, bisa dicatat atau nanti saya kirimkan PDF-nya ke Ustadz Doni supaya bisa dikirimkan ke antum semua, ya. Jadi ada beberapa buku atau kitab yang bisa antum jadikan sebagai pegangan dalam belajar mustalahul hadis, ya, untuk pemula, ya. Jadi ada beberapa buku yang saya jadikan rujukan untuk mengajar antum sekalian. Buku ini cocok sekali untuk pemula. Yang pertama ialah Taisir Mustalahil Hadis karya Mahmud Tohan. Kemudian Al-Manhajul Hadis. Ini merupakan ringkasan dari Taisir Mustalahil Hadis karya Mahmud Tohan juga. Kemudian Imdadul Mughith. Ini karya seorang doktor lulusan Al-Azhar asal Indonesia, Dr. Luqmanul Hakim, punya kitab namanya Imdadul Mughith. Itu bagus sekali karena di dalamnya terdapat contoh-contoh dibuat dengan banyak skema-skema bermanfaat untuk seorang pemula. Kemudian Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Athar beserta syarahnya Nuzhatun Nadhar fi Tawdihi Nukhbatul Fikar karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian Al-Muqidhah, ya, punya Al-Imam Ad-Dhahabi. Itu diantara kitab-kitab pemula yang bisa antum jadikan sebagai pegangan, ya, terutama Taisir Mustalahil Hadis karena itu yang paling mudah diantara yang lain, ya, karena itu sesuai dengan apa? Dengan pembelajar atau kurikulumnya itu sesuai dengan thalibul ilmi, ya, pada zaman ini. Demikian pula kalau ingin menguatkan maklumat antum terkait dengan mustalahul hadis, nanti antum bisa mempelajari Mandumah Al-Baiquniyah, itu sekitar 34 bait, antum hafalkan Mandumah Al-Baiquniyah, tujuannya supaya menguatkan maklumat antum, ya. Jadi Mandumah itu dipakai untuk menguatkan, menetapkan hafalan, ya. Jadi Mandumah itu bagusnya dipelajari setelah kita mempelajari nafar, mempelajari kitab-kitab terlebih dahulu, baru belajar Mandumah, ya. Jadi jangan belajar Mandumah dulu, belajar kitab-kitab yang nafar dulu. Kalau sudah paham kitab yang nafar, baru belajar Mandumah dan dihafalkan. Maka hafalannya akan tertancap kuat di dalam kepala antum sehingga antum bisa istighdor, menghadirkan maklumat itu kapanpun antum mau biidznillah ta'ala. Baik. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu mustalahul hadis. Yang pertama, apa itu ilmu mustalah?
secara istilah. Ilmu mustalahul hadis secara istilah. Yang kedua, berkaitan dengan apa itu hadis. Yang ketiga, apa itu khobar. Yang keempat, apa itu athar. Yang kelima, apa itu sanad atau isnad. Yang terakhir, apa itu matan. Baik. Yang pertama, ilmu mustalah. Mustalahul hadis. Apa itu? Huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war rad. Ilmu mustalah ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dengan kaidah ini keadaan sanad dan matan itu bisa kita teliti berdasarkan atau ditinjau dari diterima atau tidaknya matan tersebut. Diterima atau tidaknya matan ataupun sanad tersebut. Jadi ilmu mustalahul hadis ialah ilmu yang berguna untuk meneliti sanad dan matan, ya, itu ringkasnya. Ilmu mustalahul hadis ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk meneliti sanad dan matan. Apakah sanad dan matan tersebut itu patut untuk kita terima atau justru ya patut untuk kita tolak berdasarkan kaidah-kaidah yang baku yang ada di ilmu mustalah hadis. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kaidah-kaidah tersebut itu sifatnya ijtihadi, ya. Artinya tidak ada nas yang qat'i di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah sehingga memungkinkan terjadinya ruang ijtihad, memungkinkan terjadinya ruang perbedaan pendapat di antara para ulama. Sehingga dalam menghukumi sahih atau tidaknya suatu hadis itu adalah ijtihad dari para ulama. Sehingga jangan heran kok ada ulama yang satu mensahihkan hadis, yang lain mendhaifkan, atau sebaliknya yang ini menghasankan, yang lain mensahihkan. Itu jangan heran. Kenapa? Karena itu berdasarkan ijtihad para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya ialah apa makna al-hadis. Al-hadis lughatan secara bahasa atau etimologi bermakna al-jadid. Secara etimologi atau bahasa bermakna al-jadid atau sesuatu yang baru. Wa yujma'u ala ahaditha, dan dia jamaknya adalah ahadith. Ya, mufradnya hadith, musannanya hadithani, jamaknya ahadith. Hadithun, hadithani, ahadithu. Dengan siyagu muntaha al-jumu. Waznnya afa'ilu. Maka dia mamnu'un minas saraf. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Hadis secara istilah ialah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun penetapan ataupun sifat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat itu berupa sifat akhlak ataupun sifat penciptaan beliau.
Maka ini hadis menurut para ulama ahli hadis. Setiap sesuatu ataupun penetapan ataupun sifat yang terkait dengan akhlak, sifat yang terkait dengan penciptaan yang disandarkan semuanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan hadis. Adapun khobar, al-khobaru lughatan an-naba. Khobar secara bahasa bermakna an-naba, peristiwa ataupun kabar. Jamaknya ialah akhbar. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat terkait dengan makna khobar. Yang pertama, huwa muradifun lil hadis. Dia serupa dengan al-hadis. Jadi khobar maknanya sama dengan al-hadis. Jadi setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat khalqiyah am khuluqiyah. Yang kedua berpendapat bahwasanya khobar mughayyirun lahu. Ini berbeda dengan hadis. Kalau hadis setiap sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar itu yang berasal dari selain Nabi. Kalau yang berasal dari Nabi disebut dengan hadis, kalau dari selain Nabi disebut dengan khobar. Berarti khobar menurut pendapat yang kedua itu bukan hadis. Ini sesuatu yang berbeda dengan hadis, yang tidak disandarkan kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, a'ammu minhu. Jadi khobar itu lebih. Jadi artinya apa? Kalau hadis itu setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar itu setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga selain Nabi. Artinya khobar itu bisa jadi dari Nabi atau bisa jadi dari selain Nabi. Tapi kalau hadis itu pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi. Jadi ini adalah 3 pendapat terkait makna khobar secara istilah. Kemudian yang berikutnya makna al-athar. Sering kita dengar athar. Ya, apa itu athar? Juga ada orang yang menisbatkan kepada athar, athari, itu ya. Apa maknanya? Al-athar secara bahasa bermakna baqiyatus syai'. Baqiyatus syai'. yakni sisa dari sesuatu. Bekas atau pengaruh itu namanya athar secara bahasa. Maka kalau antum dari Bekasi ya, itu nisbahnya bisa athari ya. Athari kan artinya bekas. Ya, Bekasi ya, athari. Jadi antum yang dari Bekasi nisbahnya bisa athari nanti ya. Nanti kalau ditanya kok nisbahnya Asari, ya Bekasi. Karena bekas itu kan athar. Bekasi berarti athari ya. Itu kama qala Ustadzuna Abu Bakar ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz saya, Ustadz Abu Bakar namanya. Baik. Yang muzah gitu ya. Baik. Al-athar itu artinya bekas sesuatu ya. Pengaruh ya atas sesuatu. Itu disebut dengan apa? Athar. Nah, secara istilah al-athar oleh para ulama dimaknai dengan 2 makna. Al-athar secara istilah dimaknai dengan 2 makna. Kadangkala dimaknai sebagai muradifun lil hadis, sebagai sinonim daripada hadis. yakni hadis dan athar maknanya sama. Asar ya hadis, hadis ya asar. Berarti kalau athar maknanya hadis, berarti athar ialah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataan, perbuatan, penetapan, atau sifat. Itu kalau kita maknai athar adalah sinonim daripada
hadis. Makna yang kedua ialah athar mughayyirun lahu. Ya, ini sesuatu yang berbeda dengan hadis. Artinya kalau hadis itu yang disandarkan kepada Nabi, kalau athar berarti yang disandarkan kepada selain Nabi. Maka kalau ada hadis yang berasal dari sahabat tidak disebut dengan hadis, tapi disebut dengan athar. Kalau ada hadis dari tabi'in itu tidak disebut dengan hadis, tapi disebut dengan athar. Tapi kalau dia berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut sebagai hadis, ya, bukan athar. Itu kalau kita maknai athar adalah mughayyirun lahu, mughayyirun lil hadis. Jadi berbeda dengan apa? Dengan hadis. Baik. Sekarang terkait dengan isnad, al-isnad. Makna daripada al-isnad. Al-isnad sering juga disebut dengan as-sanad. Apa itu al-isnad? Al-isnad secara istilah itu memiliki dua macam makna. Yang pertama, azwul hadithi ila qailihi musnadan. Yani menisbatkan hadis kepada pengucapnya dengan bersanad. Maka kalau disebut dengan al-isnad, isnad, yani hadis ini ya ada isnadnya. Maksudnya apa? Hadis ini itu dinisbatkan kepada orang yang mengucapkan perkataan tersebut, ya, musnadan dengan sanad yang berantai kepada dia. Yani penisbatan suatu perkataan, suatu hadis kepada yang mengucapkannya dengan rantai mata rantai sanad, ya. Itu namanya atau itu makna daripada isnad, ya, menurut makna yang pertama. Menurut makna yang kedua, silsilatur rijali al-musilatu lil matni. Al-isnad maknanya ialah silsilatur rijal, yakni mata rantai sanad yang mengantarkan kepada matan hadis. Bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama tadi penisbatan perkataan kepada yang mengatakannya. Penisbatan perkataan kepada yang mengatakannya dengan mata rantai sanad. Tapi kalau makna yang kedua ini lebih penekanan kepada mata rantai sanad itu sendiri. Jadi silsilah atau mata rantai sanad dari perawi, mendengar dari perawi, mendengar dari perawi, mendengar dari perawi, mendengar dari tabi'in, mendengar dari sahabat, mendengar dari nabi, maka mata rantai sanad ini disebut dengan al-isnad. Baik, yang mengantarkan kepada matan hadis. Kemudian yang terakhir, apa yang disebut dengan al-matan? Al-matan secara bahasa masoluba wartafa'a minal ard. Yani setiap sesuatu yang menonjol di permukaan bumi itu disebut dengan al-matnu. Sesuatu yang menonjol, yang nampak di permukaan bumi disebut dengan al-matnu. Itu secara bahasa atau etimologi. Adapun secara terminologi ataupun istilah, ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, yakni suatu matan hadis, ya, suatu apa? Jadi suatu isi hadis, ya, suatu isi hadis yang mana kita ketahui melalui mata rantai sanad. Jadi suatu akhir daripada isi hadis yang kita ketahui dari mata rantai sanad. Itu disebut dengan apa? Matan. Intinya kalau sanad itu adalah silsilah yang mengantarkan ke matan, matan itu adalah muatan atau isi daripada hadis itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik.
Barangkali ada yang ingin ditanyakan, masih belum jelas. Baik. Bisa ditanyakan di komentar. Boleh langsung, Ustaz. Ya, jadi ditanyakan Mas terkait realisasi dari Axel yang akhirnya cukup jauh. Ya, Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada terkait dengan khobar, Ustaz. Khobar ini lebih luas maknanya daripada hadis. Sedangkan hadis ini adalah hal-hal yang dinisbahkan dan disandarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada, yang disandarkan kepada. Iya, kepada Nabi kita. Nah, kemudian maksud daripada contoh khobar ini, Ustaz, seperti apa, Ustaz? Turun kalau ini April ya, kalau ngomongin April itu malah turun sekitar 50%. Ini sih kita catatnya 33%. Bisa dimatikan, ada suara menggema. Volume nasional. Baik. Ada yang bertanya, contoh daripada khobar dan hadis. Kalau khobar tadi disebutkan bahwasanya khobar ialah setiap sesuatu yang datang dari selain Nabi. Sedangkan hadis itu ialah sesuatu yang datang dari Nabi. Kalau misalkan kita katakan khobar itu maknanya ialah setiap sesuatu yang datang dari selain Nabi, maka kabar siapa saja. Baik itu kabar dari sahabat, contohnya seperti misalkan tafsir Ibnu Abbas terkait surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, maka beliau menyebutkan dzaka ajaluhu sallallahu alaihi wasallam allamahullahu iyahu. Itu adalah ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ajarkan, yang Allah beritahu kepadanya. Yang Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut dengan khobar, yakni sesuatu yang datang dari selain Nabi. Atau dari tabi'in juga bisa, atau dari tabi'ut tabi'in, atau dari siapapun, hatta orang sekarang kalau mengabarkan suatu kabar, maka itu disebut dengan khobar ya, dalam ilmu hadis. Disebut dengan khobar, bukan apa? Bukan hadis. Ya, mungkin itu salah satu di antara contohnya untuk membedakan secara jelas mana yang disebut dengan apa? Dengan hadis, mana yang disebut dengan khobar. Nah, kemudian apa ini pertanyaan? Jadi kalau Bapak menyampaikan masuknya apa, sanad atau asar? Itu bisa diulangi lagi pertanyaannya. Terus pertanyaan yang berikutnya, kalau hadis qudsi itu termasuk khobar atau bukan? Nah, hadis qudsi itu termasuk khobar dengan makna secara umum. Hadis qudsi termasuk khobar dengan makna secara umum. Karena khobar tadi dimaknai secara umum, setiap sesuatu yang lebih umum daripada hadis. Hadis itu setiap sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar setiap sesuatu yang di Nabi atau berasal daripada selain Nabi, termasuk berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu disebut dengan hadis qudsi. Nanti ada pembahasannya sendiri insyaallah ta'ala terkait hadis qudsi biidznillah, itu pada pembahasan al-khobaru binisbati ila man usnida ilaihi. Jadi pembahasan hadis berdasarkan tinjauan siapa yang mengucapkannya. Nanti ada 4 macam ya. Ada hadis qudsi, ini hadis yang disandarkan kepada Allah. Kemudian ada hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian ada hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Dan ada hadis maqtu yang disandarkan kepada selain sahabat, yakni tabi'in atau atba'u
at-tabi'in. Nah, menyampaikan hadis kemudian saya nggak paham betul ini. Ada yang bertanya dari siapa ini? Agustina. Bapak kan menyampaikan hadis kemudian disampaikan kembali. Itu maksudnya athar, matan atau sanad? Maksudnya tadi al-musalsal bil awaliyah yang saya baca maksudnya di awal atau bukan? Saya tadi kan di awal membacakan hadis. Iya ya. Saya di awal tadi membacakan hadis. Itu hadis al-musalsal bil awaliyah. Saya meriwayatkan hadis tersebut dari guru saya meriwayatkan dari gurunya meriwayatkan dari gurunya meriwayatkan dari gurunya, terus seperti itu sampai kepada Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, yakni muhaddis di Makkah, Sufyan bin Uyainah al-Makki. Itu semua orang yang meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, mereka semua mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar darinya. Dari guru saya dari gurunya dari gurunya sampai guru muridnya Sufyan ibnu Uyainah, itu dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan bin Uyainah ini meriwayatkan dari Amr bin Dinar meriwayatkan dari Abu Qobus, Abu Qobus meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan dari Nabi. Jadi sanad saya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sah, absah secara sah, itu berdasarkan ilmu mustalahul hadis. Jadi riwayat itu masih dijaga sampai sekarang. Riwayat hadis itu masih dijaga dan dilestarikan oleh para ulama sampai sekarang. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, saya termasuk orang-orang yang diberikan rizki riwayat yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan guru-guru saya. Jadi maksudnya ketika saya menyampaikan musalsal bil awaliyah ini, dan ternyata di antara antum itu ada yang pertama kali mendengar hadis itu dibacakan oleh saya, maka antum berhak meriwayatkan lagi kepada murid-murid antum, meriwayatkan lagi kepada anak-anak antum, atau istri atau suami antum, antunna, silahkan diriwayatkan kembali, tapi dengan melalui jalur saya. Jadi mengatakan haddatsana telah menceritakan kepada kami, nama saya disebut Sabto Budi Arisandi, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Itu adalah hadis yang pertama kali aku dengar darinya. Qala, beliau mengatakan, yakni saya mengatakan, haddatsana, saya sebutkan sanad musalsal bil awaliyah sebagiannya dalam buku saya, kitab saya, Al-Arba'ina haditsan fi mastuddila biha al-masail an-nahwiyah. Al-masail an-nahwiyah, Ini 40 hadis yang dijadikan pendapat, 40 hadis yang dijadikan pendapat oleh para ulama ahli nahwu terkait permasalahan nahwu. Di sini di buku saya ini, nanti saya share PDF-nya boleh. Di buku saya ini saya sebutkan sanad musalsal bil awaliyah saya, tepatnya di halaman 9, itu sanad musalsal bil awaliyah. Antum kalau ingin meriwayatkan sanad musalsal bil awaliyah, tinggal tambahi nama saya di depannya. Dari antum siapa namanya tadi namanya fulan atau fulana, berkata haddatsana, saya Sabto Budi Arisandi, wa huwa awwalu hadisin sami'tu minhu qala. Nah, di sini tinggal menyambung sanad tersebut. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan?
penukilan Al-Quran itu berbarengan dengan hadis atau Al-Quran dulu? Ya, penukilan Al-Quran dan hadis itu berbarengan, bersamaan ya kalau penukilannya. Karena kan itu di zaman hidup Nabi. Tapi penulisan ya Al-Quran itu lebih dulu, pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu lebih dahulu daripada penulisan dan pengumpulan hadis. Ya, jadi harus dibedakan. Kalau penukilannya sama, karena waktunya kan masa hidup Nabi. Baik itu Quran maupun hadis ya sama di masa hidup Nabi kan. Itu penukilannya. Tapi kalau pengumpulan dan penulisan itu jelas lebih dahulu Al-Quran daripada apa? Daripada hadis. Nah, Bismillah Ustaz. Afwan bertanya lagi Ustaz. ya. Ya Ustaz. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan oleh Al-Hadis. Nah, pertanyaan Ana, apakah tafsir Al-Quran itu sendiri yang menafsirkan? Jadi contohnya dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Nah, di ayat lain ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sedangkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini kita meyakini Allah di atas ars. Ini tidak butuh tafsir yang lain. Nah, sedangkan tadi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba ini butuh penafsiran karena masyarakat awam khususnya ini belum mengetahui apa itu riba. Nah, ini bagaimana Ustadz menyikapi redaksi ini Ustadz untuk tafsir Al-Quran itu sendiri? Dan bagaimana hadis menjelaskan tentang ini Ustaz? Bentar ya. Sini kosong. Baik. Gimana tadi yang saya tangkap terkait lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran seperti itu ya? Nah, Ustaz. Apakah butuh dijelaskan oleh hadis atau tidak atau gimana? Iya Ustaz. Jadi kalau ada ayat di Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita meyakini bahwa Allah beristawa di atas ars atau di langit. Ini tidak butuh ditafsirkan karena Allah lah yang mengetahui di mana dirinya berada. Nah, sementara wa ahallallahu bai'a wa harrama riba ini butuh tafsir tentunya. Nah, ini seperti apa redaksinya Ustaz yang biar kita bisa lebih jelas memahaminya. Nah, pertama perlu saya koreksi dulu ya. Tadi perkataan antum yang mengatakan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu tidak perlu ditafsirkan. Mana ditafsirkan itu apa dulu? Jadi setiap Al-Quran itu bisa ditafsirkan. Setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa ditafsirkan. Cuman ayat-ayat tertentu yang disebut dengan mutasyabihat itu memang para ulama lebih memilih ya tafsir yang dikembalikan kepada Allah. Yani Allahu a'lamu bimuradihi. Itu seperti al-huruf al-mutaqatta'ah, seperti alif lam mim, ha mim, shad, nun. Itu mereka mengatakan ini ayat-ayat yang kita tidak mengerti maknanya, maka sebagaimana perkataan salaf seperti Ibnu Abbas, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih paham mengenai maknanya. Itu kalau yang seperti itu yang tidak diketahui secara makna di dalam bahasa Arab, maka kita serahkan kepada Allah makna yang hakiki seperti apa. Ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat.
Tapi kalau ayat-ayat yang jelas itu ada maknanya dalam bahasa Arab seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ada maknanya. Ya, ada maknanya. Jadi makna itu tidak boleh kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh karena kita mengetahui maknanya. Yang diserahkan kepada Allah itu ialah tafwidul kaif, bukan tafwidul makna ya. Jangan sampai kita menjadi mufawwidah. Mufawwidah itu ialah orang-orang yang menyerahkan ayat-ayat sifat itu maknanya kepada Allah, bukan. Ahlu sunnah keyakinannya bukan seperti itu. Ahlu sunnah itu keyakinannya ialah orang-orang yang menetapkan makna sebagaimana sesuai dengan bahasa Arab, tapi kalau sifatnya seperti apa, secara kaifnya, hakikatnya, ya kaifiatnya itu dikembalikan kepada Allah. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Istiwa itu diketahui. Maknanya diketahui istiwa itu apa dalam bahasa Arab. Ada makna-makna istiwa dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, tapi kaifiatnya itu majhul. Kita nggak tahu. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa para salaf itu tidak mentafwid makna, tapi mentafwid al-kaif. Mereka itu tidak menyandarkan makna kepada Allah. Mereka mengetahui maknanya dengan bahasa Arab, maka mereka mengetahui maknanya. Menafsirkan sesuai dengan maknanya. Tapi kaifiatnya seperti apa istiwa Allah, nah kita kembalikan kepada Allah. Itu yang perlu saya garis bawahi tadi ya. Jadi tidak setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kita serahkan maknanya kepada Allah. Kalau ayat-ayat yang jelas maknanya dalam bahasa Arab, maka kita tidak menisbatkan atau menyandarkan maknanya kepada Allah, tapi kita tafsirkan sesuai dengan bahasa. Adapun kalau yang terkait dengan sifat, maka kita sandarkan kaifiatnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, secara umum saya berikan kaidah saja bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat ya. Ada dua macam ayat. Ayat yang sifatnya qat'i dan ayat yang sifatnya dhanni. Qat'i itu maksudnya ialah pendalilannya itu jelas. Qat'iyatu subut atau dhanniyatu az-subut. Qat'iyatu dalalah atau dhanniyatu dalalah, bukan qat'iyatu subut atau dhanniyatu subut, tidak. Karena Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Maka di dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat. Ada ayat yang qat'iyatu dalalah, yakni penunjukannya jelas. Sharih itu, tidak butuh penjelasan lain. Itu mungkin yang antum maksud. Ya, ayat yang tidak butuh pada penjelasan lain. Seperti ayat-ayat yang sifatnya nas gitu ya, yang sifatnya itu mansus, ya jelas dengan nas menurut istilah ulama usul fikih. Ya, firman Allah tabaraka wa taala, ya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Barang siapa yang tidak mendapati, ini terkait ayat dihar, yang tidak mendapati budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka kata 2 bulan ini nggak memiliki makna lain selain 2 bulan. 2 bulan ya 2 bulan. 2 bulan maknanya ya bukan 10 bulan, bukan 1 tahun, 2 bulan ya 2 bulan Hijriah. Ya. Maka ini tidak memiliki takwil lain. Ya, ayat-ayat yang seperti ini. Tapi kalau ada ayat-ayat yang lain yang disebut dengan dhanniyatud dalalah, maka dia memiliki ihtimal, kemungkinan ke kanan, ke kiri, atau kemana. Itu namanya ayat-ayat yang dhanniyatud dalalah. Biasanya ayat-ayat yang sifatnya mujmal, ya. Harus dicari yang mubayyan, ya. Ayat-ayat yang sifatnya mutlak, ya, harus dicari ke yang sifatnya muqayyad, ayat-ayat yang am, ya. Maka yang seperti ini itu memungkinkan untuk dimaknai makna yang sangat banyak. Karena itulah keistimewaan daripada Al-Quran. Ada tadi terkait tentang wa halallahul bai'a wa harramar riba. Maka kata al-bai'a di sini dengan alif lam, ya. Alif lam itu al-jinsiyah, al-istighraqiyah di situ kalau dalam ilmu nahwu. Itu maksudnya mencakup seluruh jual beli. Jadi Allah menghalalkan seluruh jual beli. Maka para ulama memberikan kaidah bahwa hukum asal jual beli muamalah itu halal.
selagi tidak ada perkara-perkara yang mengharamkannya. Perkara yang mengharamkan muamalah itu ada 3. Yang pertama riba. Yang pertama riba, ya, muamalah. Yang kedua gharar, ya, ketidakjelasan dalam muamalah. Yang ketiga ialah zalim kepada orang lain. Kalau terbebas dari 3 macam perkara ini, yakni riba, gharar ataupun zalim, tidak ada dalam muamalah, maka hukum asalnya halal. Maka untuk mengetahui seperti ini ya jelas harus melihat kepada as-sunnah, kepada pendapat para sahabat, kepada penjelasan para ulama, ya. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sifatnya umum, universal. Makanya tadi ada ayat-ayat yang sifatnya qat'iyatud dalalah dan dhoniyatud dalalah. Tujuannya supaya apa? Mencangkup seluruh hukum. Karena salah satu daripada karakteristik syariat Islam itu syumul. Itu mencangkup. Syumulnya itu dari sejak Al-Quran itu diturunkan sampai hari kiamat. Maka ayat-ayatnya itu jelas ayat-ayat yang sifatnya umum yang bisa mencakup permasalahan yang kontemporer yang ada sampai hari kiamat. Ya, sehingga ayat seperti wa halallahul bai'a wa harrama riba itu juga butuh penjelasan. Penjelasan siapa ya? Para ulama terkait perkara tersebut. Ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan antum. Terakhir, siapa yang tanya ini? Nah, kalau apa judul kitab pertama Mustalahul Hadis awal abad 2 Hijriah, namanya Al-Muhaddithul Fasil. Al-Muhaddithul Fasil bainar rawi wal wa'i. Karya Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ibn Khallad Ar-Roma Hurmuzi yang wafat tahun 360 Hijriah. Al-Muhaddithul Fasil bainar rawi wal wa'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Naltaqi bikum fil usbu'alati biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ustaz Tony. Tafadhol. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian kuliah perdana ini dalam mata kuliah Mustalah Hadis. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan juga menjadi amal jariah bagi Ustaz sekalian. Selanjutnya kita sudah diakhiri mata kuliah hari ini. Diharapkan himbauan kepada teman-teman untuk esok hari atau Jumat depan untuk hadir lebih awal, yakni jam 8 pagi, jam 8 tepat sudah masuk supaya penjelasan ataupun penyampaian dari Ustaz didapat secara menyeluruh. Jadi tidak tertinggal. Mungkin kalau ada permintaan Ustaz yang hadis al-musalsal tadi bisa diulang di pertemuan kedua Ustaz. Supaya teman-teman yang kemarin tidak hadirnya di pertengahan bisa meriwayatkan hadis al-musalsal tadi. Mungkin itu saja Ustaz. Jazakumullah khair. Hari Jumat itu kan waktunya pendek ya. Saya juga sering dapat jadwal khutbah kan harus persiapan. Oleh karenanya mulainya sejak jam 8 karena kalau jam 9 terlalu mepet sama khutbah. Baik Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas waktunya hari ini Ustaz. Mari kita tutup dengan tadi sudah ditutup dengan doa. Sampai ketemu dengan Jumat depan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Ustaz. Silakan.